Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini untuk urusan project service dari Sony Ericsson W550i, kiriman dari Pak Betanur Apisena dari Kota Tangerang ya. Oke, pertama kita lanjut untuk proses perbaikan di yang ada 2 unit ya. Jadi yang 1 unit LCD-nya rusak statik ya. Jadi kalau yang 1 unit lagi tombolnya macet. Jadi saya akan coba repair yang LCD-nya rusak ya. Kita lanjut. Video kemarin sudah saya beritahu ya, jadi kerusakannya seperti apa, dan video ini saya juga kasih tahu bentuk kerusaknya LCD-nya kenapa. Ini pas saya pasang baterainya, saya hidupkan dengan tombol power. Nah ini nyala ya. Pertama awal nyala mulus ya, tampil ya. Pas sudah ini masuk menu, getar ya, loading ke booting ke menu, jadi statik seperti ini ya. Jadi awalnya dinyalakan mulus ya LCD-nya, tapi pas loading ke menu dia malah bintik-bintik seperti TV nggak punya sinyal ya. Jadi TV jadul nih, kalau antenanya rusak ya seperti ini nih layarnya. Jadi LCD-nya semutan gitu ya. TV jadul ya, nggak dapat antena sinyal aja. Kalau nyari channel RCTI gitu kan harus bisa pindahin antena dulu ya, biar nggak ada semutnya. Ah ini kacau ini. Ini kalau software saya ini ya, untuk Sony saya nggak punya ini. Software untuk Sony nggak punya. Jadi kalau untuk masalah software untuk Sony saya ini nggak punya ya, sama sekali stoknya saya untuk install software itu nggak ada. Alat toolsnya aja juga nggak ada ya. Tools flash toolnya, flashernya nggak ada. Saya cek dulu ya untuk bagian hardware. Jadi yang bisa saya tangani masalah hardware. Jadi kalau untuk software ya maaf dulu ya. Jika ada yang nanti yang mau kirim masalah software di Sony Ericsson ya, tunda dulu, skip ya, saya skip. Memang nggak main software ya, jadi saya benar-benar main di hardware. Tentunya kerusakan ini ya, kerusakan jangan dibuat-buat sendiri ya. Jadi artinya tuh HP belum diotak-atik, belum dioprek-oprek HP-nya atau di teknisi lain gitu ya. Sudah pernah bongkaran. Yang penting jangan itu ya. Kalau rusaknya rusak sendiri nggak masalah, saya masih bisa nangani. Kalau rusaknya bekas diotak-atik, wah saya maaf dulu ya, saya cancel karena PR-nya bebannya 2 kali lipat. Jadi kerusakan di bekas servisan garapan yang lain ditambah kerusakan yang sudah numpuk gitu ya. Servisan gitu biasanya numpuk gitu, jadi bebannya 2 kali lipat numpuk. Kita lanjut bongkar. Ada baut di bagian belakang ya, bautnya ada 2, ini kita harus lepaskan. Itu nggak mau keluar ya, kemudian nggak mau keluar nih baut ini. Kita lepas. Nah ini kita buka ya bagian sini, ini buka dulu. Nah jadi di papan tombol ada penutupnya, penutup ini baut. Jadi bautnya tuh ngumpet ya. Jadi kalau HP jadul, ponsel jadul, HP jadul itu pembongkarannya sulit ya. Tidak semua orang bisa membongkar sih, karena ya banyak sekali jebakan Batman ya. Ya beda sama Android yang cuma gitu-gitu aja, cuma kotak bentuknya, cuma lempeng doang bentuknya kalau Android mah. Jadi ya monoton aja gitu. Kalau yang jadul-jadul ya seperti ini. Jadi betul pembongkarannya tuh banyak jebakan Batman. Ini kita coba pelan-pelan ya. Di sini ada fleksibel. Ya. Ini dia. Nah, di sini nih. Nah, ini fleksibel serabut ini ada 2 ya. Jadi untuk LCD-nya.
sudah lepas ya. Untuk dua kabel serabut ini kalau melepasnya agak susah, jadi susah untuk melepas kabel serabut seperti ini, fleksibel serabut. Jadi nggak sembarangan orang bisa melepasnya kalau nggak tahu triknya, nggak tahu celahnya ya. Jadi bisa putus satu kabel udah error semua. Ini kan ada banyak kabel ya tuh, ini kalau satu doang putus kabelnya udah error semua. Oke, jadi usahakan ya kalau untuk fleksibel biasa nggak apa-apa ya, tapi kalau untuk kabel serabut harus tanya dulu ya dengan ahlinya gitu ya, ini gimana nyopotnya nih, harus dari mana gitu. Tombolnya fleksibelan ya. Nah ini tuh ini, waduh, kalau jadul ya ini ribet. Yuk, ini sudah terbuka. Tombol aja harus pakai fleksibel. Oh ini di buka ya, kabel ini ditarik ke depan seperti ini, dia ada soketnya ya dia. Jadi speaker di sini nih, speaker samping. Nah ini untuk speaker ada dua ya. Nah tuh, jadi satu di atas, satu di samping, jadi stereo ya. Nah ini untuk mesinnya seperti ini ya, untuk penampakan mesin dari Sony W550i. Nah ini saya lihat masih sangat grace ya, masih sangat rapi, belum pernah bongkaran ya, baru saya mungkin yang bongkar ini. Jadi usahakan semuanya perlu hati-hati ya untuk pembongkaran HP-HP jadul. Kita bersihkan dulu. Ini kontak clean thinner ya, thinner saya campur alkohol 90%. Nah ini bisa dicopot juga ini, port chargernya ya. Tuh, ini triknya tuh dibersihkannya dengan cara dikosek-kosek seperti ini ya. Jadi trik andalan saya dikosek-kosek sampai mengkinclong. Nah tuh, jadi kalau dikosek-kosek gini dia mengkinclong, dia mengkilat dia. Ini sudah ya, jadi kayak gini nih tuh, langsung apa nih, mempro kan, mengkinclong kan. Nah kan mengkinclong dia, langsung kita bersihkan dengan tambahkan cairan thinner ya. Jadi kalau untuk konektivitasnya jadi terhubung dengan baik, lancar ya. Nah kita coba untuk rakit kembali ya, saya tes, ternyata masih sama ya tuh. Ini sudah saya hidupkan nih, jadi masih bintik seperti ini ya. Ini kita coba untuk bongkar bagian LCD ya.
Oh, sudah pada korosi ya. Ya, ini saya gunakan LCD yang Sony yang keduanya ya. Jadi kan ada dua W50 550 nya. Ya, ini yang putihnya ya. Saya nyalakan. Nah, ini nyala ya. Ini pakai LCD yang kedua, yang Sony yang keduanya. Ternyata malah yang di sini malah blank putih ya. Tuh, blank putih dia. Oke, kita coba lepas lagi. Ini kan LCD yang putih. Nah, kalau yang satunya ini kan nih sudah saya bongkar ini tadi. Nih. Nah, ini kan kalau misalkan saya pasang seperti ini ya. Nah, ini agak ribet ini. Oke, jadi masih tetap semutan ya. Jadi seperti TV tabung loh. TV tabung yang susah sinyalnya. Nah, ini kalau yang sudah diganti dengan LCD yang normal masih tetap ya. Oke, saya lanjut untuk rapikan kembali ya untuk Sony Ericsson-nya, tapi ini sudah saya skip aja. Sekian dari video ini, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.